Oke, jadi buat kali ini, buat buat les makro 1 yang sekarang ini, gue bakalan bahas itu dari soal UAS 1920 dan mungkin nanti gue akan tambah lagi sama 2 soal dari soal yang tahun kemarin ya. Oke, gue mulai share screen ya. Udah kelihatan belum? Kelihatan, Kak. Oke. Jadi untuk soal yang baik in Indonesian maupun in English itu ternyata sama persis, except if you're in kelas Pak Iwan. Ada yang di sini di kelas Prof Iwan nggak? Aku, Kak. Oh, yang di kelas Prof Iwan don't refer to this ya, karena materi kalian di Prof Iwan sama materi yang di reguler itu atau di bukan di reguler doang sih, tapi di kelas non Prof Iwan itu beda. Jadi kalau kelas Prof Iwan itu mungkin nggak bisa terlalu refer ke sini. But gue ada kok jawaban dari UTS sama UAS-nya Prof Iwan. Maybe nanti gue akan share juga ya. Oke, thank you, Kak. Oke. Gue mulai ya. Wait. Oke. Pertama, yaitu talking about ASLM in an open economy. Jadi di sini kita itu harus gambarin ASLM sama interest rate parity alias ngomongin soal exchange rate. Nah, di sini itu ada perbandingan ada 2. Yaitu ada yang nilai tukar mengambang, yang efektif apa, and then fixed exchange rate itu efektifnya apa, fiscal or monetary. Sama yang ketiga adalah if they use flexible exchange rate, apakah kebijakan export oriented atau perdagangan yang efektif meningkatkan ekspor juga akan efektif increasing output. Oke, kita mulai coba jawab ya. Kalau ketemu yang kayak gini, maybe lo bisa langsung aja lo langsung bisa jawab relasinya yang bisa lo hafalin. Misal, yang ini nilai tukar mengambang ya. Kalau nilai tukar mengambang, pasti yang efektif adalah kebijakan moneter. Sementara kalau nilai tukar fixed exchange rate, yang efektif itu justru adalah kebijakan fiskal. Terus yang ini, kalau misalnya dia pakai flexible exchange rate, maka kebijakan perdagangan yang efektif meningkatkan ekspor itu tidak akan efektif menaikkan output. Berarti alias jawabannya ini adalah salah. Wrong. Kenapa kayak gitu? Nah, di sini lo harus jelasin jawaban-jawaban lo. Jadi yang A. Yang A itu kan jawabannya moneter ya. Nah, sekarang kita coba bandingin perbandingan antara kebijakan fiskal sama moneter dalam nilai tukar mengambang. Efek fiscal policy sama monetary policy di nilai tukar mengambang ya. So we start with the fiscal policy. And then you compare it with the outcome under monetary policy. Ini biar ini tempat ya, jadi gue sandingin aja. Oke. We draw like this. This. And then this. Also this. Oke, ini R, ini Y, ini R, ini ER. Exchange rate di sini we will use the ones foreign per domestic ya. Jadi ke kanan itu appreciate dia. Same with this. Same with this. Oke. Jadi kalau misalnya dia mengambang under fiscal policy, yang terjadi pertama itu kan pasti government spending-nya naik ya. Kalau government spending naik, maka IS akan ke kanan. Ini misalnya LM. This is uncovered interest parity. Sorry ya, ini not drawn to scale. Jadi gue gambarnya asal aja, yang penting kelihatan ke atas. Ini number 1. Terus ini IS1.
And then karena government spending-nya meningkat, maka dia shifting ke kanan ke IS2. So number 1, number 2. Ini Y1, ini Y2. This is R. R ya. Dan ternyata karena government spending-nya naik, and then this is under floating exchange rate, the exchange rate in the country would appreciate. Kok bisa government spending-nya naik tapi exchange rate-nya appreciate? Pertama, penjelasannya adalah karena the increase in government spending would induce imports. Kalau misalnya impornya itu lebih banyak, tandanya mata uang domestik itu sedang menguat dibandingkan mata uang asing. Atau dengan kata lain, dengan peningkatan government spending, maka permintaan terhadap uang domestik makin banyak. Makin banyak permintaan uang domestik, ya value-nya naik dong. Jadinya mata uangnya terapresiasi. Itu. Kira-kira penjelasan yang tadi kenapa government spending naik bisa appreciate exchange rate bisa dipahamin nggak? Jelas, Kak. Jelas ya. Oke. And then it appreciates, misalnya ya, ini biar gambarnya sederhana, dia appreciate ke number 2. Number 3 deh. Nah, number 3 ya. And then this is the final equilibrium, number 3. So, ujung-ujungnya adalah R action ya. Ini R action, ini R. So, ujung-ujungnya adalah Y-nya akan kembali ke level semula. But the interest rate goes up because of currency appreciation. Understood ya? Aman, Kak. Y-nya nggak berubah. This is fiscal policy. But kalau monetary policy, beda lagi ceritanya. LM, uncovered interest parity. Ini nomor 1. And then this is IS. This is number 1. So this is R1 ya. And then kalau misalnya kebijakan moneter untuk meningkatkan output, you cut the interest rate atau moneter ekspansif. So the R goes down. The R goes down, jebret, cut. R2, this is LM action. And then kalian tarik garis ke sini. Sorry ini kurang akurat. Kira-kira begini. Number 2, so the exchange rate dari E1 ke E2, dia depreciate. Suku bunganya turun dari R1 ke R2. So, ini turun, the currency depreciates. And then with depreciation, then NX naik apa turun? Ini kan open economy ya, jadi ada NX. Kalau misalnya exchange rate depresiasi, berarti NX-nya akan naik. It goes up kan NX. Nah, because NX-nya naik, maka IS-nya ikut geser ke kanan. So, the final equilibrium is in number 3. Jadi, dari Y1, monetary policy induced to Y2, and then NX naik jadinya Y3. Itu alasannya kenapa monetary policy lebih efektif. Gitu. Paham ya? Paham, Kak. Oke. Continue sekarang ke yang B. Yang B kita bandingin lagi yang fiscal
sama moneter. Penggambaran ASLM exchange rate di fix sama apa namanya floating exchange rate itu sebenarnya kalau secara teknis gambar sama. Cuma bedanya di fixed exchange rate you must show the parity. Gimana cara show the parity? Gini. Bentar ya, kita draw ini dulu. Walah. So this is LM with a predetermined interest rate yang nggak bisa berubah. And then this is the parity. And then this is uncovered interest parity. Ini juga sama. So this is LM R predetermined. And then this is the parity. Uncovered interest parity. And then kalau misalnya fiscal, asumsinya di sini dia punya enough reserves ya to maintain the parity gitu. Government spendingnya naik, and then IS would go up, geser kanan. IS would go up, and ER fixed, then output goes up. So from IS1 to IS2. LM-nya nggak kemana-mana karena itu kan parity-nya di fix. Jadi dari nomor 1, nomor 2. So it goes up from Y1 to Y2. Gitu. And then the exchange rate would not change karena kan ditetepin di fixed. Remember the formula nih ya, gue review sedikit formulanya ya. Untuk fixed exchange rate, yang namanya real exchange rate, yang float, yang berubah, itu sama dengan nominal exchange rate, yang tetap, times price foreign per price domestic. Oke. Sementara kalau misalnya yang floating exchange rate, yang namanya real exchange rate yang tetap in the long run, itu equals nominal exchange rate yang berubah-ubah dikalikan sama price foreign per price domestic. Understandable nggak kira-kira? Oh, ini basic yang harus kalian udah tahu gitu sebelum kalian bisa ngerjain ini. Jadi intinya kalau fixed exchange rate in the short run dia nggak berubah, tapi in the long run real exchange rate-nya berubah. Kalau floating itu justru kebalik. In the short run, nominal exchange rate yang berubah-ubah, tapi in the long run, real exchange rate nggak berubah. Gitu. Oke, ini tadi yang fiskal udah kebukti ya, dia bisa naikin output. Kalau di fixed exchange rate. Sekarang kalau di moneter gimana? Oke. IS1. And then dia mau turunin suku bunga ke sini. LM action. Ini R action. Sayangnya adalah dia di sini nggak bisa ngerubah exchange rate dari 1 ke 2. So istilahnya the depreciation needed would not happen. So this penurunan suku bunga juga would not happen. Ini would not happen, nggak bisa. Jadi ini kesini dia tuh intinya nggak bisa aja karena apa namanya fixed exchange rate.
N-nya turun. ER fixed. Ya LM-nya tetap di situ, nggak akan berubah. LM stays there. Jadi equilibrium tetap di nomor 1. Gitu. And then Y ya would stay the same. Gitu. Nah, sekarang I'll continue to see ya. Where is C? Nah, ini. So the answer for C itu sebenarnya intinya adalah dia itu nggak akan efektif because kenaikan X akan diiringi dengan apresiasi nilai tukar yang terjadi karena pelemahan mata uang asing. Apresiasi nilai tukar menekan NX sehingga output kembali ke titik awal. Oke, maksudnya apresiasi itu mata uang domestik menguat sebab when X itu got bigger, then X minus M atau net export akan get bigger juga. Ketika dia get bigger, maka the supply for foreign currency meningkat. Supply foreign currency meningkat, ya udah terjadi apresiasi. Jadi gimana gambarnya? Gini. R, Y, R, I, R. LM, uncovered interest parity, number 1, IS1, and then here IS2. Karena kenaikan NX kan. Oh, maybe ini kurang landai. Ya. Nah, a bit better lah. Nah, oke. Tapi kenaikan NX itu ternyata memicu apresiasi misalnya sampai level sini. Foreign per domestik ya. Dia appreciate sampai sini. Hasilnya adalah dia ke sini LM action. This is number 3. So the end of the story is that dia balik ke initial output level. Jadi dari 1, 2, tapi karena apresiasi dia balik lagi ke 3. Itu. Paham nggak? Paham, Kak. Oke. Jadi kalau misalnya tiap kali ada apresiasi, intinya tiap kali ada apresiasi, maka LM-nya itu akan naik ke atas. Tapi lo jangan gambarin naik ke atasnya itu gambar garis full ya. Karena kalau garis full itu artinya itu emang decision dari central bank. Tapi gambarnya adalah titik-titik putus-putus supaya itu kelihatan bahwa LM naik karena hasil apresiasi mata uang instead of kebijakannya bank sentral ya. Oke. Sekarang kita lanjut ke number 2 soal exchange rate regime. So determine ini tuh salah benar apa nggak pasti. Jelaskan jawabannya secara singkat dengan persamaan perekonomian terbuka. Oke, this is talking about rupiah. Rupiah tuh exchange rate sistemnya apa? Rupiah is using a floating exchange rate regime. So you use the floating formula. Jangan pakai yang fixed exchange rate formula. Kalau lo pakai fixed exchange rate formula udah jelas salah jawabannya ya. Oke, misalkan yang nomor yang bagian 1 nih. Rupiah rupiah itu bisa continue its appreciation against the dollar setelah the Fed cut the interest rate in the beginning of this week, kata Periwarjio.
Oke, kita tulis dulu rumusnya ya. Real exchange rate fixed equals to nominal exchange rate yang changes multiplied by foreign price divided by domestic price. Okay, if the Fed cuts interest rate, kalau the Fed potong suku bunga, ingat, berarti di sini foreign interest rate being cut, so the price level di luar negeri naik. Begitu juga kebalikannya. Kalau misalnya the Fed menaikkan suku bunga, maka foreign price level goes down. Nah, berarti ini kan kasusnya yang pertama nih. Berarti ini it goes up. And then untuk menjaga real exchange rate supaya tetap, maka nominal exchange rate harus apa? Ini kan naik. Ini kan naik nih. Levelnya naik. Berarti di sini dia harus apa? Karena ini naik, berarti dia di sini harus rate-nya itu foreign per domestiknya itu harus turun, alias dia itu harus appreciate. Ngerti nggak? Iya, Kak. Oke. Jadi jawabannya yang ini adalah benar. It's true. Nah, ini true. Oke, sekarang yang kedua. Fitch Solutions menyatakan virus corona menyebabkan pelemahan nilai tukar rupiah di tahun ini. Oke. Kalau di sini, if we rewrite the formula, ini uncertain, dampak dari COVID. Ini juga uncertain, dampak dari COVID. Jadi ya udah jawabannya adalah uncertain. Karena informasinya di pernyataannya nggak lengkap. Due to incomplete information. Apalagi ini ngomongin Februari 2020. Kita masih belum tahu kira-kira kenaikan atau penurunan price levelnya lebih kuat di domestik atau di foreign. Kita belum tahu gitu. Due to incomplete information gitu. Oke. So now I'll continue again ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain dulu nggak? So far masih aman, Kak. Oke, continue ya. This A. Wait. Oh, this is the B part. Okay. So in this di soal ini the B part is calculating the table ya. And this is the table. Where is it?
Nah, there you are. Nah, udah kelihatan belum Excel? Kelihatan, Kak. Oke. Nah, in this Excel, itu we will use it kalau misalnya gini tips dari gue ya. Kalau misalnya kalian nemuin soal yang bentuknya tabel atau suruh ngitung, udah deh pakai Excel aja, mumpung bisa kan. Ujiannya juga masih online, so just use Excel. Nah, jadi di sini kita suruh hitung inflasi domestik, domestic inflation, foreign inflation, real exchange rate, foreign per domestik ya. I think it's better for you to use foreign per domestic supaya nanti gampang nandainnya gitu. Kalau angkanya nurun dia depresiasi, angkanya naik dia apresiasi gitu. Oke. I'll write the formula as well deh. Jadi kalau inflasi domestik ya udah just compare between domestic price tahun T minus. So this is price domestic tahun T minus price domestic T minus 0 divided by price domestic T minus 0 times 100. Nah, itu rumusnya. And then foreign inflation ya udah tinggal ganti jadi PF tahun T minus PF T minus 0. T minus 1, no, not T minus 0 ya, T minus 1. Dibagi sama foreign price T minus 1 dikali 100 juga. Not minus 0 ya, minus 1, minus 1. Jadi dapatlah jebret begini ya. And then the real exchange rate ya udah tinggal pakai yang nominal exchange rate NIR dikali sama price foreign per price domestic. Ya udah. Long story short, you got these. Tapi di sini tahu dari mana sih kalau dia sistem nilai tukarnya itu fixed exchange rate? Lihat soalnya. Di sini it said that nilai tukar nominalnya itu sama terus. 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, 0,5. So, artinya pemerintah di sini menjaga parity nilai tukar. NIR-nya tuh ada topinya di atas, dia fix. Jadinya ya udah dia sistem nilai tukarnya fixed exchange rate. Nah, dia itu memaksa untuk menjaga atau maintain the parity of the nominal exchange rate by currency intervention. Jadi dia mengintervensi pasar keuangan dengan two ways. The government can buy foreign currency, buy or sell foreign currency. Gitu. Nah, and then we got the nilai tukar real kayak gini hasilnya. Karena angkanya makin kecil, artinya di sini dia mengalami depreciation. Gitu. Dan ketahuan dari mana lagi dia depreciation? Lihat aja di sini. Domestic price dari 100 naik ke 118. Sementara foreign price cuma naik dari 100 ke 110. Artinya nilai domestic price sekarang lebih lemah dibandingkan foreign price. Oke? Jadi rezim nilai tukarnya fixed exchange rate, nilai tukar realnya depreciates, and then karena dia depreciate, berarti dia bisa punya apa namanya? Punya potensi untuk outputnya tuh naik. Why is that? Because inflasi domestik yang tinggi, domestic inflation yang tinggi mencerminkan kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Especially domestic inflation is higher than foreign inflation. So, itu artinya kegiatan ekonomi domestiknya banyak gitulah. Meskipun artifisial ya, karena fixed exchange rate. Tapi neraca transaksi berjalannya pasti defisitnya membesar. Because when you make the graph here, exchange rate yang official, yang parity-nya masih 0,5. Tapi real exchange rate-nya itu masih lagi. Real exchange rate-nya menukik ke bawah terus. Artinya adalah it goes down, it depreciates. So, the nominal exchange rate is too expensive or it's overvalued. Gitu. Jadi karena overvalued, nih ya,
imports become cheaper. Sehingga terjadi impor berlebihan. Jadi defisitnya membesar. Is it easy to understand or not? Kalau ada yang mau ditanyain dulu nggak dari Excel ini? Oke, I assume you understand ya. Nah, ini udah yang B ya. Sekarang pindah lagi ke PPT. Ya, kenapa? Tadi ada yang ini mau ngomong ya? Oke, balik ke PPT. Ya. So, dari tabel yang tadi langsung aja kopas. Nah, jadi begini. Then what happens? Trend medium run melihat apa yang terjadi vertical output nilai tukar real naik ekspor. Nilai tukar real itu dia continue its depreciation jelas karena inflasi domestic inflation is higher than foreign inflation. And then outputnya kembali kepada tingkat natural karena ada mekanisme pengurangan ekspor neto. Why pengurangan ekspor neto? Because dia fixed exchange rate bikin currency-nya kemahalan. Karena currency-nya kemahalan, maka the incentive to import itu lebih besar karena lebih murah untuk barang impor. And then the export berkurang karena jadinya overvalued gitu ya. Dengan asumsi tidak ada devaluasi, maka impornya akan naik terus. Oke. For number 2, is there any question? Aman, Kak. Oke. Sekarang number apa nih? Number 3 ya. 3A. Nah, ini soal ini sebenarnya cukup gampang. Jadi misalkan di sini, remember rumusnya adalah debt in the first year over GDP in the first year equals to debt in year 0 over GDP in the year 0 plus tax, not tax, government spending aja dulu ya. Government spending in year 1 minus taxation in year 1 over GDP in year 1. Oke. Nah, sekarang kita kerjain dari nomor A1 ya. A, bukan A1. Hitung rasio primary deficit or surplus anggaran terhadap PDB tahun 2020. Yang mana sih primary deficit or surplus over GDP? It's this one. We call this as primary deficit to GDP. So this is clear, right? Jadinya 2020 berarti ini year 1, 2019 year 0. Sorry. How do I change this? Nah, ini ya this is year 1, this is year 0 ya. Oke, jadinya 35% equals to 30% plus G1 minus TX1 per GDP in year 1. So it equals to 5%. Gak dapat jawabannya 5%. And then the next question itu adalah total defisit atau surplus anggaran terhadap PDB tahun 2020. So the fiscal deficit to GDP equals to kita hitung dari apa? Tingkat bunganya. Bunga yang dibayarkan itu berapa? Oke. If
Di 2019 itu 100, dan ini 105. And then you find the utang, the debt, by this 105 multiplied by 0,35 atau 35%. It equals to 36.75. And then from 36.75, if you want to know the bunga utang itu apa? Interest payment over GDP, you just do it by 2% multiplied by 36.75%. Not 36.75%. It's 2% multiplied by 35%. Jadi dari 36,75 dibagi 105. Jadi 2% dikali 35%. It equals to, wait, I'll calculate. 2% kali 35%. What is it? So it's 0.02 dikali 0.35. 0.007 or 0.7%. So it's 5% ditambah 0.07% equals to 0.7, not 0.07 ya. 5.7%. Gitu. Jadi fiscal deficit equals to, atau fiscal deficit itu sama dengan primary deficit ditambah sama interest payment to GDP. Jadi ini sama dengan fiscal deficit to GDP. Oke? Understood? Nah, nih, udah jelasannya nih. Maybe I'll just copy paste this. Jebret, just jebret. Nah, udah tuh. Oke. Sekarang to answer D. Crowding out tuh, jelaskan, explain how a high debt to GDP ratio could create a loss of confidence among financial investors that would make it more difficult to reduce its debt to GDP ratio. Oke, penjelasan sederhananya ada di teori crowding out. Crowding out comes from Introduction to Economics 2 ini. Jadi crowding out itu artinya adalah naiknya suku bunga di market vulnerable funds karena pemerintah berhutang terlalu banyak, itu bisa bikin debt to GDP ratio naik. Oke. Jangan lupa ya, rumus ini tuh udah wajib kudu mesti inget nih yang ini nih. Ini tuh udah harus, kalau bisa hafal luar kepala deh. Nah. Oke. So in here kita gambar dulu yang crowding out dan pengaruhnya terhadap ini. R, this is quantity of loanable funds. R, this is Y. And then di sini kita gambar demand for loanable funds, supply of loanable funds. And then di sini kita gambar LM. IS. 1.
1. Oke, equilibrium number 1, and then ternyata debt to GDP ratio-nya tinggi. Kalau debt to GDP ratio terlalu tinggi, maka crowding out besar-besaran karena demand for renewable funds-nya akan naik. Accent. So, dia naik dari nomor 1 ke nomor 2. And then, ini akan mengerek expected interest rate pelaku pasar. R2 equals to RE accent gitu ya. Karena dia mengerek expected interest rate pelaku pasar, maka LM-nya akan naik. Jadi misalnya sini sama dengan RE. So this is RE accent. Jadi dia interest rate-nya akan naik 2 sini. Jadi outputnya turun dari Y1 ke Y2. Nah, kalau misalnya ini terjadi seperti ini, si government itu punya 2 opsi. Opsi yang pertama itu adalah menaikkan R. Tapi kalau misalnya kayak gini menaikkan R, ya udah berarti dia malah bikin bagian dari apa namanya debt to GDP-nya naik. Beneran. Kenapa? Karena GDP-nya turun, cost of servicing debt-nya naik. Gitu. Itu opsi yang pertama. Opsi yang kedua adalah to cut government spending atau increase taxes gitu. Supaya IS-nya bisa geser ke kiri gitu, misalnya ke sini. Kalau kayak gini sama aja dong. Kenapa? Karena GDP-nya turun di situ. Cet. Gitu. Jadi ujung-ujungnya kayaknya apa ya? Nggak ada solusi yang bagus gitu di sini. Ngerti nggak? So, jadinya itu membuat pemerintah lebih sulit dalam menstabilkan rasio utang terhadap PDB-nya. Gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Oh, aman, Kak. Oke. Continue ya. Oke. This is about monetary policy. Kebijakan moneter. Dengan menggunakan persamaan kurva Phillips, jelaskan pernyataan berikut. Keeping the inflation stable is a way of keeping out at potential or defined coincidence. To define coincidence, you just need to write this. Phillips curve itu kan selalu sumbu Y-nya inflation, sumbu X-nya unemployment. So, inflation T minus expected inflation equals to E-nya jangan di atas deh. Biar nggak bingung. Ini bentuk sederhananya aja, nggak usah yang ribet-ribet. Ini yang expectations augmented ya. Sama dengan alpha minus beta unemployment T minus natural rate of unemployment. Keeping the inflation stable. Jadi kalau misalnya dia keeping inflation stable, maka bank sentralnya akan punya high credibility. Kalau dia punya high credibility,
maka hukum ini berlaku, yaitu inflation would equal to inflation target that would be used as the expected level of inflation. Bahasa kerennya adalah anchoring. Jadi kalau misalnya anchoring, maka ini selisihnya akan sama dengan 0. Sehingga yang di kanan, yang current unemployment minus natural net of unemployment akan 0 juga. So this is what you call as defined coincidence. Jadi dengan keeping inflation stable, maka bank sentral akan dipercaya sama pelaku pasar sehingga terjadi inflation anchoring, alias expected inflation itu sama dengan target inflasi si bank sentral tersebut. Jadi current inflation sama target inflation sama expected inflation jadinya sama. Jadi selisihnya 0. Sehingga yang kanan juga selisihnya 0. Gitu. Yang A. Sekarang yang B. Write the Taylor rule equation for nominal interest rate. Jelaskan how they can use it to determine that interest rate. Oke. Taylor rule. Taylor rule itu adalah nominal interest rate equals to neutral rate of interest plus alpha dikali inflation T minus targeted inflation minus beta dikali UT minus UN. Bank sentral bisa pakai ini untuk melihat dari inflation gap sama representasi ini adalah dari output gap. Apa yang dia bisa kendalikan? Ini. Inflation targeting framework. Inflation targeting. Sama apa lagi? Ini. Unemployment targeting. Jadi bank sentral memang tidak bisa mengendalikan current inflation, inflasi saat ini sama unemployment saat ini. Tapi dia bisa mengendalikan inflation targeting sama unemployment targetingnya. Jadi dengan ini maka dia akan determine ini sama ini, and then dia akan berusaha bikin current inflation sama unemployment itu levelnya relatif sesuai sama target mereka. Itu sih. Kira-kira paham nggak? Understandable ya? Paham, Kak. Oke, yang A, B udah. Nah, sekarang ini. Ini jawabannya true, false, or uncertain. Jelaskan dengan ringkas. Despite uncertainties in the effect of macroeconomic policies, policymaker must use more active policy to keep unemployment rate and output growth constant. Kalau ini jelas, jawabannya adalah uncertain. Why uncertain? Karena depends on the school of thought. Karena depends on mazhab. Kalau lo Keynesian, lo pasti setuju. Tapi kalau misalnya lo bukan Keynesian, kayak misalnya yang neoliberal atau monetaris, jelas gak setuju sama ini. And then the second one, central bank has no incentive to deviate from the inflation target after it has been announced. Okay, because this is a textbook kind of statement, I'll say the answer is true. Karena inflation target achievement determines credibility. Jadi dia harus bisa nyampe ke targetnya, baru pasar bisa percaya.
determines credibility with the assumption independent central bank. Gitu. Sekarang yang ketiga, yang terakhir. When voters are not short-sighted, political business cycle is less likely to win an election. Jadi kalau voters yang lihat jangka panjang, maka political business cycle less likely to win. Ya, ini jelas true. Karena dia jadinya unaffected by short aggregate demand dynamics in the short run. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Oke, I'll continue. Oke, nah ini hitung-hitungan dan ini yang time inconsistency. And then gue akan bahas mungkin 2 soal lagi dari soal kemarin. Oke. If an economy has equations of these. Oh iya, BTW ini yang kotak gak jelas ini bukan akar ya. Ini tuh sebenarnya kotak, cuma nggak tahu kenapa kayaknya ngeprintnya nggak bener. Oke, jadi ini adalah rumusnya, and then kita suruh menjawab beberapa pertanyaan di bawah. If the central bank announce its target of inflation for 3% and the target is believed atau credibility bank sentral tinggi, berapakah tingkat inflasi diharapkan masyarakat? Okay. Now we'll answer this directly because this is not difficult. Okay, if central bank has high credibility, then inflation expected would equal to inflation target that is equal to 3%. Dah langsung jawab. And then with the first equation, hitung calculate the unemployment rate. So unemployment rate would be 5% minus 0.4 multiplied by 3% minus 3% equals to 5%. Dapat lagi. And then you calculate the loss function. Berarti sama dengan 5% plus 0.0625 dikali 3% kuadrat. Jangan lupa juga 3% ini nanti akan sama dengan karena high credibility sama dengan current inflation ya. Oke, berarti itu kita hitung 0.05 ditambah 0.0625 multiplied by 3 0.03 multiplied by 0.03 aja langsung. Nah, berarti sama dengan loss function-nya adalah 5,005%. Oke. That's the answer for this one, bagian B. Then the last one, part C. Apakah ini maksud or what is time inconsistency in economic policy? Give one example in Indonesia and one advice to limit time inconsistency. Sebenarnya gini, kalian lebih prefer gue jelasin time inconsistency in English or in Indonesian? Bebas Kak, in English mau nggak apa-apa. Oh, Indonesian ya, oke. Jadi intinya time inconsistency itu adalah
Sebenarnya malah jauh lebih enak tuh ngejelasin ini nih English sih. Cuma ya udahlah. Jadi time inconsistency itu adalah the difference in atau perbedaan dampak, the difference in a policy's impact taken today for the future gitu. Atau dengan kata lain adalah perbedaan dampak dari kebijakan fiskal atau moneter yang diambil sekarang itu berarti tahun T gitu ya, di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain di T plus 1. Jadi diambil pada waktu T dengan pertimbangan dampak di tahun T. Tapi ternyata dampaknya di T plus 1 itu beda. Gitu. Biasanya ini disebabkan karena adanya time lag dalam policy making, dalam policy implementation. Gitu. Contoh di Indonesia adalah ineffectiveness of sunring, kebijakan sunring atau pemotongan nilai uang in 1966 due to in 1966 to stop hyperinflation. Itu terjadi karena time inconsistency. Niatnya adalah untuk memotong nilai uang, tapi ternyata dampaknya setelah diterapkan atau di masa yang akan datang ternyata tidak men-stop hyperinflation, malah bikin kemiskinan naik gitu. And then sarannya gitu ya, advice to stop time inconsistency. Kalau misalnya dari sisi moneter, itu adalah independent, granting independence for central banks. Ini kalau monetary. Tapi ada cara lain juga, yaitu adalah improving databases for policy making gitu. Gitu guys. Oke. Nah, sekarang gue akan ambil lagi 2 soal dari yang soal tahun kemarin ya. Wait a moment. Oke, so gue akan ambil number what ya? Number
2 and number 2 and number what ya, number 4 deh ya. Oke, kelihatan ya soalnya ya. Oke. I'll make a new slide, jebret. Oke. Ini soalnya. Mungkin supaya cepat kita mulai jawab dari nomor B sama nomor C dulu ya. Karena kalau yang A itu gambarnya agak banyak. Oke, we'll start from B. So, an open economy use a flexible exchange rate. Terjadi kenaikan money stock 10%, and then in the medium run, the domestic price meningkat persentase sama. Jadi PD-nya naik 10%. What happened with the nominal exchange rate if the real exchange rate and foreign price doesn't change? Oke, berarti real exchange rate yang tetap equals to nominal exchange rate multiplied by foreign price yang tetap dibagi sama domestic price that increase by 10%. This increase by 10%, and then berarti yang ini, yang sebelah kanan itu akan reduce atau berkurang by 10%. So, when this goes down by 10%, yang price ratio-nya, maka yang kanan itu semestinya berarti dia akan depreciate by 10%. Gitu. Understood? Paham? Kak, Paham ya? Oke, gue lanjut. Sekarang yang C, if the interest parity condition is like this, kondisi-kondisi apakah yang dapat menyebabkan tingkat bunga domestik lebih tinggi? Tingkat bunga domestic interest rate higher than the foreign interest rate. Pernyataan ini, if we use a mathematical language, itu akan jadinya IT minus IT yang diindikasi tanda bintang itu lebih dari 0 atau angkanya tuh positif. Berarti itu answer C, then berarti IT minus IT which should be positive would equal to expected future exchange rate minus today's exchange rate over ET. Dan ini hasilnya harus positif nih. Meski dia ada tanda minus di sini depannya, ini dia hasilnya harus nggak bisa nih. Dia hasilnya harus positif juga.
Kalau dia harus positif, and then ada tanda minus di sini, berarti dia di sini harus dikalikan hasil yang minus. So this one should be minus. So kondisinya adalah, berarti dari sini kondisinya adalah when expected future exchange rate is weaker than today's exchange rate. Jadi ada ekspektasi pelemahan kurs. Gitu. Kira-kira paham nggak? Paham, Kak. Oke. Sorry. Not pelemahan kurs, I mean, no. Bukan pelemahan kurs. Ini maksudnya the expected future exchange rate is stronger than present exchange rate. Artinya adalah adanya ekspektasi penguatan kurs. Makanya jadinya interest rate-nya tinggi. Gitu. Sorry tadi gue salah ngejelasin ya. Oke, kita lanjut. Now it's 4-2A. Dalam jangka pendek, katanya yang pertama dalam jangka pendek sistem nilai tukar fleksibel tampak kurang menarik dibandingkan sistem nilai tukar tetap. Oke. Kalau yang pertama itu sebenarnya cukup tulis rumusnya aja, ya. Just write the formula yang kayak gini. Jadi kalau misalnya yang fixed sama yang float, yang fixed itu berarti nominal exchange rate yang tetap itu sama dengan real exchange rate dikali sama price domestik per price foreign. Nah, jadi ini in the short run dia stable. Stable IR gitu ya. Sementara kalau floating NIR-nya berubah-ubah. Sama dengan real exchange rate dikali sama price domestic per price foreign. Ini dia fluctuating. Jadi implikasinya adalah higher fiscal multiplier in
fixed. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah fluctuating NX performance in floating gitu. Oke. Nah, sekarang yang kedua. In the medium run, perekonomian yang menjalankan sistem nilai tukar fleksibel akan menghasilkan Y yang lebih tinggi daripada yang menjalankan sistem nilai tukar tetap. Oke. Kalau ini baru kita gambar kurvanya. In the medium run, itu pasti kan ada apa namanya? Ada fiscal monetary combination. Nah, kalau misalnya kita bandingin, nah ini LM, this is UIP. Ini yang sebelah kiri floating, sebelah kanan fixed ya. Ini L, M, parity, UIP. Number 1. This is IS. And then in the medium run, this is IS. Oke. Kita disuruh bikin yang medium run dynamics-nya. Kalau di sini, misal ada G increasing, and then R-nya diturunin. Itu ya. Di sini misalnya G-nya naik. IS1 ke IS2. 2. And then karena di sini terjadi fiscal expansion di floating, maka terjadi apresiasi kan. Misalnya sini apresiasi nomor 2. Sini nomor 3. Dia bisa bikin exchange rate-nya balik lagi dengan nurunin suku bunga further gitu. Dengan nurunin suku bunga further, misalnya dari atas ini karena apresiasi ke misalnya ke sini gitu. Jadi turunin LM action. Maka dia bisa bikin si outputnya turun lagi naik lagi ke 3. Jadi dari Y1 ke Y2 ke Y3. Sementara kalau misalnya fixed exchange rate, ini kan R-nya dia nggak bisa berubah, dia kaku gitu.
Jadi dia IS1 ke IS2 misal. Ya udah dia cuma bisa naikin dari Y1 ke Y2. Dia nggak bisa naikin lagi ke Y3 gitu misalnya kayak di sini. Jadi dia kenaikannya lebih rendah. Karena dia kalau di fixed exchange rate itu dia nggak bisa memainkan moneter gitu. Jadi kalau di fix itu kenapa lebih rendah? Karena no monetary flexibility. Paham nggak? Paham, Jadi dia Kak. nggak bisa ngubah-ngubah suku bunganya sesuai dengan situasi fiskalnya gitu loh. Paham ya? Paham, Kak. Oke, sekarang soal terakhir. Ke soal yang nomor 4. 4 itu yang A udah ya. Yang A kan tadi udah tuh, yang budget deficit, debt, government spending, and taxes udah. Berarti gue akan bahas 4 B, C, dan D. We'll start from B first. Okay. Oke, jelaskan, explain the difference between policy rule and discretion rule. Give the example. Oke, policy rule itu artinya adalah monetary policy decision taken based on a certain rules or target set by the central bank. Example itu adalah interest rate in inflation targeting framework. Kalau Taylor rule juga bisa kalian jadiin contoh. Kalau discretion rule itu adalah monetary policy decision taken based on the authority of the central bank, especially its board of governors. Example adalah bailout. Gitu. So itulah bedanya dan contohnya. Jadi kalau policy rule tuh bukan dari otoritas si gubernurnya, tapi dari aturannya begitu dia harus ikut aturan atau ikut target. Sementara kalau discretion rule itu adalah benar-benar based on his or her sole authority. Kalau misalnya waktu tahun 2008 the Fed menganggap Lehman Brothers itu tidak layak diselamatkan, ya dia nggak selamatin, dia nggak bail out. Tapi kalau misalnya tahu-tahu si Goldman Sachs jatuh waktu 2008 tuh dan mereka ngerasa itu layak diselamatkan, ya udah dia bail out gitu. Jadi berdasarkan otoritas si gubernurnya, ya. Oke. Sekarang lanjut ke yang ini. Apa namanya? C. Oke, di sini kita suruh Taylor rule dan jawab ya. Oke, kan tadi gue tulis formula Taylor rule, jadi sekarang gue langsung aja ya. So in here, IT equals
IN plus 0.5 inflation T minus inflation target minus 0.5 UT minus UN. And then we directly answer. Kalau inflasi lebih tinggi 2% dari target, ya udah IT equals to IN plus 0.5 dikali 2% dikurang 0.5 UT minus UN. Berarti 0.5 multiplied by 2%. It's positive 1%. Jadinya IT dinaikkan or increase by 1%. And then the second one. Ini unemployment lebih tinggi 4% dari alamiah from the natural rate. So IT equals IN plus 0.5 multiplied by inflation minus targeted inflation minus 0.5 multiplied by 4%. Tinggal masukin angka jadi sebetulnya ini. So it equals to minus 2%. So di IT interest rate nominal diturunkan 2%. Jadi kalau plus it's increased, minus it's decreased. And then the third one, what is your conclusion from number 1 and number 2? Ya udah, so if the inflation rate is increasing, then the nominal interest rate would go up. But when the the unemployment rate is up, then the interest rate would go down. Itu aja. Maybe paham nggak? Oke, paham ya? Nah, ini the very last one. Okay, this is the very last one now. Nah, yang D, inflation targeting. Okay, so for this one, ini kan ditanyanya, do you agree that if the central bank just focus on inflation, it doesn't have the ability to temper the economy or temper the volatility of the economy? Ya udah, jawabannya adalah jelas disagree atau tidak setuju. Why? Because the Taylor rule suggests that nominal interest rate is also determined by calculating the output gap. UT minus UN. That comes from the Phillips curve. Justru yang unable, yang tidak bisa meredam output volatility, itu adalah when the central bank use a system called money supply targeting. Gitu. Paham ya? Kalau misalnya digambar nih ya, ini terakhir banget nih. Kalau misalnya digambar itu kalau yang ITG, ini money supply targeting sama ITG ya. Jadi ini inflation targeting framework. Itu gini. Kak, sorry kayak share screen-nya masih yang PDF. Oke, udah kelihatan belum? Udah. Udah kelihatan ya? Thank you. Oke. Jadi ini perbandingan antara inflation targeting framework versus yang
apa namanya tadi? Money supply targeting. Kalau inflation targeting framework itu dia R sama quantity of money-nya bisa bergerak secara bebas. Jadi misalnya money demand, ini money supply. And then misalnya di sini adalah R yang nggak boleh berubah, targetnya di sini. Kalau misalnya money demand naik ke sini, misalnya, maka untuk menjaga rate ini, yang tingkat nomor 1 ini, bank sentral bisa menggeser money supply-nya ke kanan. Jadi money supply action, yang nomor 2. Itu. Ini kalau inflation targeting framework. Tapi kalau money supply targeting, yang terjadi adalah gini. Ini R, ini quantity of money. Money supply-nya udah cuma boleh di sini nih. Z. Terus misalnya ini money demand. Nomor 1. R1. Kalau misalnya money demand-nya naik ke sini, misalnya money demand action, money supply-nya nggak bisa kemana-mana karena di target cuma boleh sini doang kan. Ya udah, jadinya interest rate-nya naik. Kalau interest rate-nya naik, output-nya turun. Jadi kalau di sini karena interest rate tetap, maka output tetap. Kalau di sini justru karena interest rate-nya naik, maka output-nya naik. Turun ya. Itu penggambarannya guys. Kenapa tidak setuju? Oke. I think that's all for today. Thank you ya. Gue kembalikan lagi ke host.